olahraga tuh ya penting gitu. dado penting untuk masa depan. Memang sebenarnya tidak penting masa depan. Jadi atlet aja. Dan memang karena pemerintah kita memang kurang perhatian untuk Apa hubungan dengan futsal aja? ya karena atlet-atlet itu kan kurang diperhatikan oleh pemerintah. Seandainya memang pemerintah menjamin masa depan atlet, pasti orang tua banyak yang mendorong anaknya untuk jadi atlet. Itu salah satunya lah. Tapi memang komunitas itu bukan berdasarkan pemerintah memang kegiatannya positif, menghindarkan dari kegiatan negatif lainnya. Tuh, komunitas betul lah tadi komunitas. Betul. Nah, kalau tadi kan itu meminimalisir dampak negatif. Nah, sekarang penasaran pula nih dari pengalaman pribadi nih dari Habib, kira-kira dari pengalaman semasa remaja, kira-kira apa penyesalan yang bisa diubah menjadi dampak positif dari relationship sewaktu remaja itu? Mungkin bukan penyesalan gitu ya. Iya, penyesalan karena tidak melakukan itu dari awal gitu kan. Karena memang punya dampak positif dan negatif. Jadi aku pengen Habib tuh menjelaskan sesuatu yang seharusnya dia lakukan tuh menjadi lebih baik kalau dia lakukan dengan cara yang lain. Pengalaman ya? Iya Pak. Itu yang waktu aku pacaran dengan Bisa disebut lah. Masih tidak saya sebut mungkin waktu saya SMA atau waktu itu. Boleh lah, karena disebut boleh. Ya apa lah, dia kan tidak tahu juga, tidak nonton juga dia kan. Itu kok aku buram di sini kalau dia. Jadi waktu aku tuh pacaran dengan si aku ajak kau ke rumahnya sih dekat Mendalo, aku ajak kau kita sore hari hujan tuh aku ajak tahu ke rumah dia. SMA tuh. Iya, SMA, ayo SMA. Iya. Kan aku itu ajak kau, kan aku yuk ke rumah dia bilang. Iya tahu. Yang dia tahu kan beratnya mana tuh. Iya, yang di dekat perumahan Outduri itu kan. Iya tuh. Yang kita nyasar kan rumah. Coba jalan buruk. Nyasar nunggu di masjid kan kita dia dihubungi tidak bisa. Nah, jadi pengalaman apa udah tanya pertanyaan itu aku. Penyesalan ya? Penyesalan untuk aku tuh kau tuh seharusnya melakukan ini supaya tingkat positif dari relationship tuh lebih baik. Nah, maksud aku penyesalan kau udah melakukan itu gitu. Agak berat nih, agak bingung gitu ya. Ya, udah lah tahu lah tanya terjawab tidak pertanyaannya. Jadi kan waktu itu kita pergi ke rumah dia kan, ke rumah si perempuan nih kan apa tuh gitu. Aku chat dia kan, aku nak ke rumah nih, aku bilang kayak itu aku. Terus ya udah ke rumah lah, langsung dia ngomong kayak itu. Jadi ketika nak ke rumah tuh kan di chat kan tak bisa dihubungi lagi tuh dia waktu itu tuh. Iya, kita tunggu di masjid tuh, hari mendung-mendung, tak lama dia lewat. Jangan sih. Bukan, masjid. Iya, bukan antara hujan tidak lah tuh tanya. Baliknya hujan. Baliknya hujan tapi pas itu belum mendung kalau tak salah. Kita tunggu di masjid. Karena kan rumahnya kan banyak bloknya tuh. Tak lama, kayaknya kami pergi berdua. Kau kan tak tahu lah itu. Bukan, kau kan cerita. Iya. Pernah cerita ini. Pernah cerita kan kayak itu. Kita tunggu di masjid, posisinya dia lewat samping tuh. Itu bilang, kenapa budaknya kan dia nyusul tuh ke lapangan poli tuh dengan kawannya di belakang. Ya, boncengan tuh salah tuh dia kan. Nah, nyusul dia ada nyampe lah ke rumahnya kan. Nah, itu tuh perempuannya itu emang kurang baik sebenarnya gara-gara dia belum move on dari si mantannya. Tapi dia nerima aku kan waktu itu. Gara-gara aku tuh kan mampir bahasa Inggris, aku pintar. Bahasa Inggris kan, akhirnya dia mau lah kan aku. Bacaan aku masih ingat tuh namanya pacar itu. Itulah tuh. Kan aku sholat nggak tolong kau bilang lah gitu saya kan awal kau aku bilang aku sholat tuh di mana? akan di rumah dia sholat maghrib hujan. Aku bilang kau masa pada ingat. Kalau terlalu detail aku lupa jadi I'm sorry lah. Jadi kayak itu lah cerita jauh. Jadi emang dari awal emang si perempuan ini nerima aku tuh karena hal yang itu tadi untuk pelarian lah, pelampiasan dia baik gitu. Nah, karena kan tak nyampe sebulan. Jadi hal yang seharusnya 1 week sih? One week atau 2 weeks lah kan. Jadi penyesalannya tuh
adalah jangan nembak perempuan yang belum move on. Nah itu penyesalannya tuh, nggak mau ditembak karena dia masih galau-galaunya tentang mantannya kayak itu. Nah sehingga dia dengan gitu pikiran dia masih dengan mantannya gitu. Kalau bisa tuh ya jangan sampai nembak perempuan yang masih belum move on lah ya. Misalkan dia putusnya baru seminggu kan masih teringat-ingat tuh dengan mantannya gitu kan. Lain kan kalau udah sebulan, 2 bulan gitu, setahun gitu kan, 2 tahun gitu kan. Emang dijaga orang tua kan butuh waktu ya kan. Butuh waktu kan. Apalagi selama dengan mantannya dia pacarannya bertahun-tahun. Tahun-tahun Nggak terus cukup itu waktu 1 minggu. kenangan yang dibangunnya sudah berapa gitu nah, kan dalam hal positif ya kenangannya tuh yang kenangan itu kenangan dari itu kacau tuh. Dan juga itu cukup berbahaya juga karena mungkin dari sisi siapapun yang belum move on, dia tuh mungkin berpikir dia ingin mencari orang baru. Iya, Padahal betul. sebenarnya dia tuh ingin mengisi kekosongan sementara itu. Nah itu penyesalannya tuh kayak itu nah, aku. Mengisi kekosongan yang menarik. Sebenarnya banyak hal-hal kosong dalam Lain kosong. Contohnya podcast ini. Contohnya podcast ini. Kosong. Jadi kalau memang gitu begitu, langkah baiknya gimana nih, Muksid? Sip, Kita pengalaman dia. Ini kan dari ceritaku kau Mengisi ngasih sarannya kekosongan. kekosongan dalam hati itu kira-kira bagaimana? Sholat. Sholat. Ya mungkin. Oke, sholat. Oke, mungkin kita Boleh, bisa boleh. dari jalur yang religi gitu ya. Mungkin kita bisa sholat mendekatkan diri Iya bro gitu kepada kan. Ya bila. kita bisa mendekatkan diri lah kepada yang maha kuasa. Atau kita mungkin bisa seperti ini, kita bertemu teman-teman, kita curhat, buat podcast juga. Buat podcast. Kita bertemu teman, kita curhat, kita tanya pendapat teman. Terkadang pendapat kita itu belum tentu benar, tapi kita berpikir benar gitu. Karena Keliru, ya? Iya, karena kita melihat dari sudut pandang kita. Sedangkan kalau kita cerita ke orang lain bisa memberikan masukan dari sudut pandang mereka masing-masing. Karena ketika kita menghadapi suatu masalah, keadaan emosional kan memang tidak stabil kan. Iya, dan Nah, kita butuh orang yang emosionalnya stabil untuk ngambil membantu. keputusan Iya. yang baik ya kan. dan juga nih ada pepatah di mana saya lupa siapa yang. Saya lulusan dulu ya, sebelum patah. Nah. Terima kasih. Jadi ini Lanjut dong, Pak. ada lurus. Ada pepatah yang saya pernah dengar. Jangan pernah mengambil keputusan ketika kita sedang sangat sedih atau ketika kita sedang sangat senang. Karena saat itu kita pikiran kita sedang tidak stabil dan kita tidak bisa melihat sebagaimana mestinya. Nah, itu ya. Setuju. Udah lulus? Udah lulus. Udah lulus. Udah lulus. Setuju, Bit. Setuju. Oke. Mantap tuh mantap. Cukup. Baiklah sekian. Nah, udah. Kira-kira ada lagi? Kalau sopan ya, Nah, gimana Bapak narasumber nih? pengalaman Sepertinya dengan banyak 1000 pengalaman. dengan Ayu Indomaret, Ayo Alfamart. dengan Hana jangan kau dikata Hana. Juga sumber dan Jangan di sensor be. teler lah ya. Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini. Goodbye. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dapat cerita lah soal kau juga men. Kena kenapa? Nah ini sore dengar tuh jangan aku datang. Nah, itu suaranya. Dapat cerita juga lah men soal kau tadi. Udah jadi lah, Mas. Lihat yang gini. Kita Salah kalau aku kan. Gantian. kok masih itu?